Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipanora Febrianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa tutur dalam situasi formal dan non-formal, laporan observasi kepada masyarakat. Di sini saya mengambil peristiwa tutur di SMK Islamiyah Sayang dan masyarakat Cianjur dalam situasi formal maupun non-formal. Yang pertama yaitu ada susunan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri dan ada 4 orang teman-teman saya. Nah, pada tanggal 4 Mei 2023 di SMK Islamiyah Sayang Cianjur melibatkan salah satu guru yang topiknya mengenai pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2023 di Universitas Surya Kencana Cianjur melibatkan salah satu pedagang, topiknya mengenai kewirausahaan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu peristiwa tutur. Apa sih peristiwa tutur itu? Oke teman-teman, peristiwa tutur pada hakikatnya adalah serangkaian tindak tutur yang mengarah atau terstruktur pada suatu tujuan. Nah, jika peristiwa tutur merupakan gejala sosial dalam situasi tertentu yang menitikberatkan pada tujuan peristiwa tindak tutur, lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat fisiologis, dan dipengaruhi kemampuan berbahasanya, atau penutur yang melibatkan pada makna tuturan yang dilakukan. Itu menurut definisi 2003 halaman 52. Oke teman-teman, yang ketiga ada faktor dan komponen peristiwa tutur, yaitu menurut Epintrip dalam definisi 2023 mengidentifikasikan ada 4 faktor utama. Yang pertama, latar waktu dan tempat, di mana kita itu ketika ingin melaksanakan observasi, kita harus menentukan tempat di mana dan kapan dilaksanakannya. Yang kedua yaitu situasi. Nah, kita harus mengetahui situasi bagaimanakah ketika kita dalam observasi ini untuk melancarkan semua kegiatan dalam melihat observasi peristiwa tutur ini. Nah, yang ketiga ada partisipan. Partisipan ini kita harus menentukan siapa partisipannya. Contohnya saya menuju ke partisipan kepada guru dan pedagang di Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, yang keempat yaitu topik pembicaraan. Nah, kita harus merencanakan apa yang harus kita teliti kepada partisipan tersebut. Mengenai topik pembicaraannya kita sampaikan kepada partisipan tersebut. Yang kelima yaitu fungsi interaksi. Nah, fungsi interaksi ini apa tujuan kita ketika mewawancarai atau mengobservasi kepada guru atau pedagang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen. Menurut HIMSS dalam definisi 2023 menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen tutur yang diakronim menjadi speaking. 8 komponen itu ialah setting and scan, participants, and key instrumentation. Yang keempat, teman-teman, nah ada permasalahan peristiwa tutur. Pasti tentu ada permasalahan di dalam suatu tuturan. Nah, tentunya dalam situasi formal maupun non-formal akan sangat berbeda dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peristiwa tutur dalam situasi formal dan bagaimana peristiwa tutur dalam situasi non-formal. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tutur di lembaga dan di masyarakat dalam situasi formal maupun non-formal. Yang kelima yaitu hasil pelaksanaan dalam observasi ini. Nah, ketika saya sudah melihat atau meneliti mengobservasi mengenai peristiwa tutur di SMK Islamiyah dan di suatu pedagang di Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu merupakan hasil wawancara kedua dari kelompok 4 kepada guru di SMK itu dan di masyarakat, tetapi saya mengambil untuk guru di SMK Islamiyah Sayang Cianjur. Yang pertama, setting and scan, yaitu tempat ini di SMK Islamiyah Sayang Cianjur yang dilaksanakan pada pukul 13.05 dan
13 sampai 13:10. Situasi semi formal. Yang kedua yaitu partisipan, yaitu partisipannya Bapak Anto Koswara atau penuturnya. Pewawancara keduanya yaitu minta tuturnya yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga ends, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang diajarkan. Jadi ketika kita melaksanakan suatu observasi, kita itu ingin tujuan kita itu apa kepada penutur itu, yaitu ingin mengetahui strategi dalam pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Yang keempat yaitu exquence, yang mengenai mata pelajaran, penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang kelima yaitu ada K, yaitu cara penyampaian sedikit serius namun ada dalam. Yang kelima yaitu K, cara penyampaiannya sedikit serius namun nada dalam percakapannya diselingi dengan humor atau bapaknya tidak terlalu serius gitu. Yang selanjutnya yaitu instrument stance, disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Yang selanjutnya yaitu ada norm, atau tuturan yang disampaikannya tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang dilarang dalam situasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada genre, yaitu bahasa yang digunakannya merupakan bahasa sehari-hari namun disampaikan dalam bentuk narasi. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini bisa dilihat ya hasil dokumentasi kegiatan kami pada saat observasi. Baik teman-teman, simpelnya yaitu untuk peristiwa tutur di lembaga maupun masyarakat dalam situasi formal maupun informal, dampak lainnya yaitu dalam peristiwa tutur menghasilkan observasi, yaitu kita dapat mengaplikasikan tuturan dengan baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi suatu ujaran. Dapat dikatakan peristiwa tutur jika ada pokok pembahasan yang sama, ada penutur dan lawan tutur, terjadi dalam waktu dan tempat dan juga situasi tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman harus tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.